Perkenalkan, saya Sampa Kristina Tamba. Saya dari kelas Pertanian 6B dengan NIRM 010118-066. Saya akan mempresentasikan hasil laporan saya pada kegiatan Merdeka Belajar mata kuliah Pelestarian Sumber Daya Lahan yang dilaksanakan di Desa Ria-Ria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasindutan, Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada program Food Estate. Yang pertama, sumber daya lahan. Sumber daya lahan pertanian merupakan komponen utama dalam industri bahan pangan yang tidak dapat digantikan oleh peralatan atau mesin modern yang dipergunakan oleh manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya. Jenis-jenis sumber daya lahan. Jenis-jenis sumber daya lahan yang pertama itu lahan sawah, lahan kering, lahan rawa, dan lahan gambut. Yang pertama, lahan sawah. Lahan sawah juga memiliki beberapa manfaat, seperti lahan sawah menjadi sumber mata pencaharian petani, penghasil dalam mencari nafkah. Yang kedua, lahan sawah menjadi lapangan pekerjaan bagi beberapa orang. Yang ketiga, penghasil beras yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Dan yang keempat, lahan sawah juga mampu mempertahankan siklus air. Yang kelima, lahan sawah juga bisa dijadikan daerah wisata karena mampu menjadikan lingkungan yang nyaman dan sejuk. Lahan sawah yang ada di Desa Ria-Ria di sekitaran Food Estate adalah jenis lahan sawah pengairan pedesaan. Karena sawah yang bersangkutan ada di sekitaran lembah-lembah bukit, biasanya tanami padi ke padi atau padi sawah, padi ke tanaman palawija, dan padi ke tanaman hortikultura. Lahan kering. Lahan kering biasanya memiliki ciri-ciri gersang, intensitas air rendah, sumber air tidak pasti, biasanya ditanami tanaman tahunan, palawija, atau perkebunan, seperti kopi, kemenyan, andaliman, jagung, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Cara mengatasi masalah yang ada di lahan kering ini yaitu salah satunya dengan cara embung. Lahan kering juga memiliki beberapa manfaat, seperti menjadi sumber mata pencaharian. Lahan kering menjadi lapangan pekerjaan bagi beberapa orang, menjadi perkebunan yang menjadi tanaman tahunan. Lahan kering juga bisa dijadikan daerah wisata, contohnya kebun buah-buahan, kebun bunga, dan lain sebagainya. Beberapa lahan kering yang ada di Desa Ria-Ria sekitaran Food Estate ada beberapa, yaitu yang pertama ladang, tegalan, kebun, dan pekarangan. Ladang, lahan usaha tani kering yang bersifat berpindah-pindah. Cara terbentuknya ladang adalah sebagai berikut. Hutan ditebang, lalu dibakar, setelah dibakar lalu ditanami pada ladang huma atau palawija seperti jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain. Baik yang ditanam secara tersendiri maupun dengan cara tumpang sari. Yang kedua, tegalan. Lahan usaha tani tegalan sifatnya sudah menetap. Pola tanam biasanya campur atau tumpang sari antara padi, ladang, dan palawija. Contohnya jagung, kacang-kacangan, ubi kayu, dan lain sebagainya. Pola tanam biasanya campur atau tumpang sari antara padi, ladang, dan palawija. Contohnya jagung, kacang-kacangan, ubi kayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada kebun. Kebun merupakan lahan pertanian usaha tani yang sudah menetap yang ditanami tanaman tahunan secara permanen atau tetap, baik sejenis maupun secara campuran. Tanaman yang biasa ditanam di lahan kebun antara lain kelapa atau jenis buah-buahan, kopi, dan andaliman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pekarangan. Pekarangan merupakan sebidang lahan usaha tani yang ada di sekitar rumah yang dibatasi oleh pagar tanaman hidup atau pagar mati. Tanaman yang bisa ditanami di pekarangan adalah bunga atau tanaman hias, buah-buahan, sayur-sayuran, dan untuk memelihara ternak, unggas seperti ayam, itik, atau lain sebagainya. Dan ternak kelinci seperti kambing dan ternak lainnya. Yang ketiga adalah lahan rawa. Lahan rawa biasanya memiliki ciri-ciri tergenang, intensitas air tinggi, sumber air pasti. Biasanya ditanami tanaman padi rawa seperti padi Impara 2.
Cara mengatasi masalahnya salah satunya dengan cara sistem Sorja. Yang ketiga adalah lahan rawa. Lahan rawa biasanya memiliki ciri-ciri tergenang, intensitas air tinggi, sumber air pasti. Biasanya ditanami tanaman padi rawa seperti padi Impara 2. Cara mengatasi masalahnya salah satunya dengan cara sistem Sorja. Lahan rawa itu sendiri adalah lahan darat yang tergenang secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu lama secara drainase yang terhambat. Meskipun dalam keadaan tergenang, lahan ini tetap ditumbuhi oleh tumbuhan. Lahan ini dapat dibedakan dari danau, karena danau tergenang sepanjang tahun. Genangannya melebihi dalam dan tidak ditumbuhi oleh tanaman kecuali tumbuhan air. Di desa ria-ria sekitarannya atau food estate tidak terdapat lahan rawa. Dan yang keempat yaitu lahan gambut. Lahan gambut biasanya memiliki ciri-ciri yang pertama itu intensitas airnya tinggi, 13 kali bobotnya. pH rendah atau masam, unsur organiknya banyak. Mengandung karbon dioksida, cara mengatasinya dengan cara restorasi. Biasanya ditanami nanas, sawit, karet, dijadikan perikanan, seafood, udang, dan lain sebagainya. Tidak terdapat lahan gambut di desa ria-ria Kecamatan Polung, Kabupaten Humpang, Hasundutan. Hal ini dikarenakan jenis lahan yang mendominasi di desa ini adalah lahan kering. Strategi yang biasa dipakai yaitu yang pertama, pemilihan vegetasi penutup lahan, pengendalian keasaman, meningkatkan kelestarian organisme tanah yang menguntungkan, pencegahan dan remediasi tanah dari kontaminasi, mineralisasi, pertanian tanpa pengolahan tanah secara berkontur, rotasi tanaman, penggunaan pupuk alami, dan yang terakhir, mengistirahatkan lahan. Bentuk-bentuk kearifan lokal pada konservasi sumber daya lahan. Embung di lokasi food estate sebahagian tidak dibentuk secara sengaja, melainkan karena cekungan di antara gundukan lahan menjadi genangan air dan merusak tanaman dalamnya, sehingga digali dengan cangkul secara tradisional atau dengan ekskavator secara modern dan digunakan untuk menjaga ketersediaan air dan sumber daya resapan air. Kesadaran petani tentang kelestarian sumber daya lahan pertanian sudah cukup, karena sebagian petani sudah tanggap dan dalam konservasi tanah, tingkat kesadaran dan pemahaman petani sudah mencapai 70%. Kesimpulan, lahan sawah yang terdapat di desa ria-ria food estate adalah jenis sawah pengairan pedesaan. Yang kedua, lahan kering yang ada di desa ria-ria food estate adalah ladang, tegalan, kebun, dan pekarangan. Kesadaran petani tentang kelestarian sumber daya lahan pertanian sudah cukup, karena sebagian petani sudah tanggap dalam konservasi tanah, tingkat kesadaran dan pemahaman petani sudah mencapai 70%. Sarannya, yang pertama, sebaiknya para petani lebih menerapkan pertanian organik demi menjaga keberlanjutan pertanian dan kelestarian sumber daya lahan pertanian. Yang kedua, pemerintah setempat, terutama BPP serta jajarannya, harus lebih memperhatikan keberlanjutan pertanian dan melestarikan sumber daya lahan pertanian. Dan yang terakhir, pemerintah dan pelaku pertanian lebih memfasilitasi bagaimana terwujudnya pelestarian sumber daya lahan pertanian dan keberlanjutannya. Demikian presentasi saya mengenai pelestarian sumber daya lahan. Saya Santa Kristina Tamba. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya ini. Terima kasih.